selamat berjumpa kembali. Ya, hari ini hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 13 September 2020. Kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kak Rolim. Adik-adik senang nggak? Oke. Nah, gimana? Sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Sudah pada mandi belum? Sudah? Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, mungkin ada yang sambil disuapin sama mama sambil mengikuti sekolah minggu. Boleh, tapi jangan lari-lari ya. Nanti nggak bisa ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, kita nyanyikan sambil berdiri ya. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Yuk. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Nah, adik-adik kita akan masuk ke dalam votum dan salam. Oke, nanti adik-adik jawab amin ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Oke, adik-adik semua boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang di rumah sekarang kita masih belajar di rumah ya. Adik-adik masih belajar di rumah kan? Ya, masih belajar di rumah. Terus katanya ada rencana lagi mau ada PSBB lagi. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Kita semua akan kembali di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena sekarang lagi banyak apa? Wabah penyakit COVID-19. Ya, kita harus jaga diri, kita harus tetap di rumah, dengar-dengaran sama papa mama, sering-sering cuci tangan ya, supaya semoga kita semua tetap sehat ya adik-adik ya. Nah, jangan lupa adik-adik harus jaga kesehatan ya. Jangan suka pergi-pergi keluar rumah, terus harus makan makanan yang sehat, minum air yang banyak, dan tidur yang cukup ya. Oke, ya baik. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, adik-adik lipat tangan dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti cerita firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Cerita kita pada beberapa minggu yang lalu tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dan mereka akan berjalan jauh menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Nah, ya, dalam perjalanan itu siapa yang memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Bapak siapa yang memimpin? Nah, betul itu Bapak Musa. Nah, adik-adik, nah ini dia. Wah, Bapak Musa. Bapak Musa ini waktu ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel kedua dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, menuju tanah Kanaan, itu memang Bapak Musa sudah tua.
perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu memakan waktu kira-kira 40 tahun lamanya. Wah, lama juga ya. Nah, saat mereka sudah tiba di tanah atau tempat yang dekat dengan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, maka Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan kemudian berkata kepada Musa bahwa sekarang umurmu sudah 120 tahun. Oh, ternyata umur Musa waktu itu sudah 120 tahun. Wah, tua sekali ya. Ya, kalau nenek kita tua 120 tahun, kira-kira masih bisa jalan nggak ya? Ya. Tapi kalau Bapak Musa itu masih kuat, katanya masih penuh semangat untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Musa tidak boleh memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa tidak boleh ikut ke dalam tanah Kanaan. Itu adalah perintah Tuhan. Kenapa? Karena Musa pernah melawan perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, sekarang Tuhan mengatakan kepada Musa, sekarang umurmu sudah 120 tahun, maka naiklah ke atas gunung, nanti engkau akan mati. Ya, berkumpul bersama dengan leluhurmu, khususnya dia akan mati di atas gunung. Nah, lalu apa kata Bapak Musa? Tuhan, nanti yang memimpin bangsa Israel ini siapa? Mereka harus ada pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa kamu harus menunjuk Yosua. Siapa namanya? Yosua. Ya. Tuhan menyuruh Musa untuk menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin yang akan menggantikan dia untuk masuk ke tanah Kanaan. Tuhan kemudian menyuruh Musa untuk memanggil Yosua, kemudian di depan ya, Tuhan menyuruh Musa untuk memberkati Yosua untuk menjadi pemimpin menggantikan dia yang akan memimpin bangsa Israel. Ya, dia bilang Musa harus meletakkan tangannya di atas kepala Yosua untuk memberkatinya di depan Imam Eliazar. Ini ada Imam Eliazar, kemudian ini adalah Yosua, ini adalah Bapak Musa yang sedang memberkati Yosua. Nah, adik-adik, setelah Musa memberkati Yosua untuk menjadi pemimpinnya, maka kemudian Musa diperintahkan Tuhan untuk segera naik ke atas gunung. Tuhan, Musa kemudian naik ke atas gunung apa namanya ini? Ini namanya Gunung Nebo. Ya. Gunung Nebo itu disebut juga dengan Gunung Abarim. Ya, coba ulangi, gunung apa namanya? Gunung Nebo atau Gunung Abarim. Ya. Setelah Musa memberkati Yosua untuk menjadi penggantinya, maka Musa naik ke atas gunung ini untuk kembali bertemu dengan Tuhan. Nah, adik-adik, di atas gunung inilah kemudian Musa mati atau meninggal bertemu kembali dengan Tuhan. Nah, adik-adik, dari gunung ini Musa sempat melihat kepada lembah di mana terdapat tanah Kanaan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada bangsa Israel. Ya, Musa melihat bahwa begitu indahnya tanah Kanaan, begitu makmurnya tanah Kanaan. Nah, tentunya Musa sangat senang ya, sangat bangga karena sudah memimpin bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, walaupun dia tidak bisa masuk. Tapi tentunya dia sangat bangga. Dia memberkati bangsa Israel dan dia memberkati semuanya, dan akhirnya dia meninggal. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita semua, buat kakak, buat adik-adik semua, ya, buat siapa saja diberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Ya, bisa menjadi pemimpin apa saja ya, bisa menjadi
presiden, ya, bisa menjadi menteri, bisa menjadi bupati, atau menjadi pak camat, atau menjadi pak lurah, ya, itu semua adalah pemimpin atau pemimpin di bidang-bidang lain. Nah, tentunya adik-adik juga bisa menjadi pemimpin, menggantikan orang-orang yang sudah tua, seperti Bapak Musa yang sudah tua, kemudian digantikan oleh siapa? Bapak Yosua sebagai pemimpin. Nah, kalau kita mau jadi pemimpin, tentunya kita harus belajar yang baik, ya. Kita harus banyak membaca buku supaya pengetahuan kita menjadi banyak dan kita menjadi orang yang pandai. Oke, adik-adik semua, sampai di sini ceritanya. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Oke, terima kasih. Oke, gimana ceritanya tadi? Sudah diikuti semua kan ya? Oke, baik. Nah, kita akan coba sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Ya, ambil Alkitabnya. Oke. Nah, coba adik-adik buka kitab Ulangan 34 ayat 9. Sudah pada bisa. Kalau kita belum sih? Oke deh. Oke, dengarkan saja ya. Ulangan 34. Oke. Ya. Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat 9 bunyinya, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, sekali lagi kakak bacakan. Ya. Bilangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, ya, nanti bisa dibaca lagi ya. Oke. Nah, untuk ayat hafalannya, boleh ditulis ya, kalau ada nggak pulpennya bisa ditulis. Untuk ayat hafalannya kita ambil dari Mazmur 4 ayat 4. Coba kita buka ya. Coba ambil kitabnya. Mazmur 4 ayat 4. Oke, sudah buka semua? Ada nggak yang buka Alkitab? Oke, ya ikuti kakak ya, kakak bacakan. Mazmur 4 ayat 4. Oke. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita pelan-pelan ya, ikuti kakak saja ya. Oke. Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sekali lagi, ya, kita ulang sekali lagi. Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan dia. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya, oke. Itu ayat hafalannya ya. Jadi minggu depan nanti kakak yang mengajar minggu depan nanti akan tanya siapa yang sudah hafal.
Oke, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasihnya kepada kita, atas setiap berkatnya kepada kita. Nah, nanti persembahannya boleh dikumpulkan saja dulu. Nanti bisa dikirim ke gereja, bisa juga dititip ya kalau ada yang pergi ke gereja, titip sama mama atau sama papa atau sama siapa aja, atau bisa juga ditransfer ya nanti ditanya sama kakak-kakak sekolah minggu mau rekeningnya berapa kalau mau kirim, mau transfer persembahannya. Oke, kita sambil memberikan persembahan kita menyanyi lagu oh iya, sebelum kita memberikan persembahan, nats persembahan kita itu diambil dari Keluaran 34 ayat 9. Ya, Keluaran 34 ayat 9. Jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Oke, adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Oke, adik-adik, kita semua akan berdoa. Semuanya lipat tangan, ya, lipat tangan. Oke, sudah. Ya, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih dan berkat-Mu kepada kami. Kami berdoa, berikan kiranya kesehatan kepada kami semua, berikan kesehatan kepada keluarga kami, papa mama kami, nenek opa kami. Kiranya kami semua senantiasa dalam keadaan yang sehat. Ya Bapa di surga, terima kasih atas setiap berkat-Mu kepada kami. Kami juga mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati agar dapat digunakan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Ampunkan kiranya salah dosa kami Tuhan. Dan terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Oke, adik-adik, ya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Penuntun atau petunjuk hidup baru diambil dari Roma 13 ayat 4. Ya, mungkin ada yang mencatat. Roma 13 ayat 4 berbunyi demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Oke. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik, saya minta untuk berdiri. Kita berdiri.
adik-adik kita menyanyi lagu Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik tahu kan? Ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Oke, adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Yo, adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Oke, Tuhan menyertai kalian semua. Tuhan selalu menjaga kalian semua. Oke, sampai ketemu kembali. Dah.